Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, kita masuk pada tema yang ke-8 atau pelajaran yang ke-8, yaitu isim mufrad dan musanna. Al-mufradu wal musanna. Al-mufradu ismun dalla ala wahidin aw wahidat. Jadi isim itu dilihat dari segi jumlahnya atau banyaknya. Nah, yang pertama itu namanya isim mufrad. Isim mufrad itu adalah ismun dalla, isim yang menunjukkan ala wahid aw wahidah, menunjukkan arti satu, baik dia bentuk laki-laki atau muzakkar maupun dalam bentuk perempuan atau muannas dengan jumlah satu atau tunggal. Misalnya Zaidun. Jadi Zaidun itu adalah mufrad. Maksudnya satu Zaid. Contoh lain misalnya kursiun. Artinya satu kursi. Kemudian al-musanna. Al-musanna ismun dalla ala isnaini aw isnataini bi ziyadati alifin wa nunin. Jadi ini dimaksud dengan isim musanna atau biasa disebut dengan tasniyah, isim yang menunjukkan arti dua dengan tambahan alif dan nun. Misalnya tadi kalau mufrad, contoh di atas Zaidun, menunjukkan satu Zaid. Ketika kita ingin menyebutkan ada dua Zaid, berarti kita menambahkan alif dan nun dari kata Zaidun. Olehnya itu, kata Zaidun berubah menjadi Zaidani. Kalau Zaidun artinya satu Zaid, maka Zaidani artinya dua Zaid. Contoh berikut, misalnya kursiun. Kursiun itu artinya satu kursi. Untuk mengubah dia menjadi musanna, menambahkan alif dan nun. Sehingga kata kursiun menjadi kursiani, yang maknanya dua kursi. Jika akhir kata berupa ta, menjadi tak terbuka. Jadi kalau dia tak bulat, maka dia berubah menjadi tak terbuka. Misalnya kata Fatimah. Jadi Fatimah di sini satu orang Fatimah. Nah, untuk menjadikan satu Fatimah, kata tersebut menjadi dua Fatimah, menambahkan alif dan nun dengan syarat tak tadi yang tertutup itu berubah menjadi terbuka, sehingga menjadi
Fatimatani. 2 Fatimah. Contoh yang lain misalnya saburah. Jadi kata saburah itu satu papan tulis. Berarti bentuknya mufrad. Kalau diubah ke bentuk musanna atau 2, maka menambahkan alif dan nun. Ketika menambahkan alif dan nun, maka tak yang tertutup tadi menjadi terbuka sehingga menjadi sabu ratani. Artinya 2 papan tulis. Perhatikan dalam tabel. Di sini tabel adalah kata petunjuk untuk 2 benda yang dekat. Jadi kalau dia 2 benda, maka menggunakan hazani, yang artinya ini untuk 2 benda laki-laki. Sementara hatani maknanya ini untuk 2 benda perempuan. Kita bisa lihat contoh dalam halaman 21. Misalnya contoh dalam bentuk mufrad menjadi bentuk musanna. Jadi mufrad tunggal, kemudian musanna 2. Contoh yang pertama misalnya hadar Rashid. Ini Rashid. Kemudian ketika dia menjadi musanna, hadzani Rashidani. Kemudian ar-Rashid tilmiz. Lalu ketika dia musanna menjadi ar-Rashidani tilmizani. Jadi hadza Rashid, ini adalah Rashid, berarti satu Rashid. Hadzani Rashidani. Kenapa menggunakan hadzani? Karena Rashidani. Jadi berubah hadza berubah menjadi hadzani, ar-Rashid berubah menjadi ar-Rashidani. Kemudian ar-Rashid tilmiz. Di sini menjadi ar-Rashidani tilmizani. Jadi ar-Rashid tilmiz, jadi ar-Rashid menjadi ar-Rashidani, tilmiz menjadi tilmizani. Rashid adalah murid laki-laki. Kemudian di musanna 2 Rashid adalah 2 murid laki-laki. Contoh yang kedua, hadhihi Hindun. Kenapa bukan menggunakan hadza tetapi hadhihi? Karena Hindun itu menunjukkan perempuan, maka menggunakan hazi. Kalau dia laki-laki seperti Rashid, menggunakan kata petunjuk hadza. Nah, hadhihi Hindun ketika diubah menjadi 2 orang musanna, maka hazihi berubah menjadi atani. Hindun berubah menjadi hindani. Sehingga diterjemahkan kalau hadhihi Hindun ini adalah satu Hindun, maka hatani hindani ini 2 Hindun. Kemudian Hindun qari'ah. Hindun adalah pembaca atau yang membaca. Nah, ketika dia menjadi musanna, maka Hindun menjadi al-hindani.
Kemudian qari'ah, qari'atan. Jadi dua Hindun adalah dua orang yang membaca. Kemudian hadza asad. Ini adalah seekor singa. Maka ketika menjadi musanna menjadi hadzani asadani. Ini adalah dua ekor singa. Kemudian al-asadu sari'un. Ini singa itu cepat. Ketika diubah menjadi dua, al-asadani sari'ani. Dua ekor singa itu laju, cepat. Kemudian yang keempat adalah hadhihi mistaratun. Ini adalah mistar, tapi satu mistar. Kalau diubah menjadi dua, maka hadhihi menjadi hatani mistaratani. Kemudian al-mistaratun tawilah. Mistar itu panjang. Ketika diubah menjadi dua mistar, menjadi al-mistaratani tawilatani. Baik. Itulah penjelasan tentang isim yang bentuk tunggal, mufrad, dan isim dalam bentuk dua, yaitu musanna. Nah, sekarang latihannya cukup mudah, yaitu Anda membuat isim mufrad itu menjadi musanna. Jadi Anda sudah dijelaskan tadi di atas bagaimana cara mengubah isim mufrad menjadi musanna. Nanti bisa disimak kembali. Nah, di sini misalnya nomor 1. Nomor 1 itu kitabun. Sebuah buku. Tapi satu buku. Nah, tugas Anda adalah latihan pertama ini Anda mengubah kitabun yang satu buku menjadi dua buku. Kemudian Anda terjemahkan sesuai dengan kata dan gambar. Itu tugas latihan pertama ya. Di nomor 1 sampai nomor 9 ya. Nanti dikerjakan, setelah dikerjakan lalu dibuat audio dalam bentuk voice note ya, dikirim ke WA. Kemudian latihan yang kedua adalah berilah kata petunjuk atau isim isyarah. Kemarin kita sudah membahas isim isyarah ya. Kalau satu hadza, ya kalau dua hadzani. Itu sesuai dengan gambar atau sesuai dengan perintah. Misalnya nomor 1 sirwal. Kira-kira kata petunjuk apa yang cocok digunakan? Anda tinggal lihat bentuknya tunggal atau dua. Itu Anda kerjakan, setelah itu Anda terjemahkan. Oke, itu nomor 1 sampai nomor 6. Jadi perhatikan, kalau dia laki-laki menggunakan kata petunjuk apa? Kalau dia kata itu perempuan, dia menggunakan kata petunjuk apa? Jadi disesuaikan. Makanya materi yang di atas kalau belum paham disimak ulang atau disimak kembali.
Latihan yang ketiga adalah Anda mengembalikan isim yang musanna, artinya isim dalam bentuk dua, menjadi kembali dalam bentuk tunggal atau isim mufrad. Misalnya al-khadimani, ini musanna, dua orang pelayan. Nah, Anda mengubah dalam bentuk satu orang pelayan. Itu tugas latihan ketiga. Setelah Anda sudah ubah ke bentuk tunggal, maka Anda terjemahkan. Baik, saya kira cukup untuk penjelasan materi ini dan latihan-latihannya. Dan saya berharap mahasiswa-mahasiswi untuk menyimak berulang-ulang agar diberikan pemahaman, kemudian mengerjakan tugas, dan mengirimnya dalam bentuk voice note. Terima kasih dan selamat mengerjakan. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Kafaratul majlis, subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.